subscribe Berita Surakarta. Mau saya Pak Joko. Jokowi. Kalau dari Pak Jokowi. Ya. Jokowi dalam Pak Jokowi. Pak Jokowi. Awasin. Awas, kamu masuk. Ibu, sehat Ibu. Ye. Ye. Sehat Ibu. Ye. Ye. Bentar. Enggak boleh. Bapak. Udah. Pagi, Pak. Udah. Pagi, Oh, 78 nggak cukup tempatnya yang langsung lihat kanan kiri temennya siapa yang mau berlapan atau berjalan.
Kelihatan Pak? Sini Pak. 1, 2, 3. Ya, satu lagi, 1, 2, 3. Sampun. Salaman video salaman. Ini soalnya Solo? Ya, terima kasih Pak Jokowi. Bentaran 1, 2, 3. Yang apa bawa kaos boleh diangkat? Oh ya. Hadiah. Ya, bentar ya. Jadi Sunan Hotel Solo memiliki kepedulian yang besar terhadap perkembangan destinasi wisata Kota Solo. Jadi hari ini kami bersama karyawan mengunjungi destinasi-destinasi baru seperti Lokananta, kemudian Masjid Syekh Sayed, kemudian Pura Mangkunegaran dan juga Kampung Batik Kauman. Nah, salah satu destinasi baru yang sangat disukai oleh tamu-tamu kita dan sering ditanyakan itu adalah kediaman Bapak Jokowi. Dan setelah kita explore semuanya, kami juga ingin mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan sehingga bisa menceritakan tamu-tamu hotel. Jarak dari hotel ke kediaman Hotel Sunan itu adalah yang paling dekat. Jadi tamu juga bisa diberikan informasi yang cukup termasuk situasi pariwisata Kota Solo, khususnya ada di destinasi-destinasi yang semakin marak, dan juga di kediaman beliau saat ini hampir semua tamu sering menanyakan gitu, kalau ke kediaman itu berapa lama, kemudian apa yang akan ditemukan. Nah, dengan karyawan itu bereksperience, mereka bisa menceritakan kembali kepada tamu sehingga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk siapapun yang berkunjung ke kota ini.
Tapi memang ini Pak, memang banyak yang penasaran dengan kediaman. Iya, banyak. Karena kami tadi juga dari frontline tuh mendapatkan data bahwa tamu-tamu seringkali menanyakan ke reception, Mbak ini kalau mau ke kediaman bagaimana caranya, kemudian berapa lama. Nah kebetulan kan kita adalah hotel dengan jarak yang terdekat dengan kediaman, begitu. Katanya nanti ada paket wisata juga Mbak untuk Ya. menyusuli presiden-presiden di Solo. Ya, jadi memang kita juga berencana bersama Gavaulide ya, itu sudah memetakan tentang apa yang bisa kita kembangkan dengan situasi yang terbaru, kemudian keinginan-keinginan market yang baru terhadap destinasi yang ada di Kota Solo. Kalau kita bisa kembangkan menjadi satu paket wisata, ini akan menjadi sangat menarik saya rasa, gitu. Ini berapa orang yang ikut di sini Pak? Jadi kita hari ini sekitar 40 ya, kemarin kloter 1 ya. Kemudian ini ada kloter yang kedua gitu. Kemudian tadi sudah sempat ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi kita sempat bertemu dengan beliau gitu. Seperti apa Mbak yang dibicarakan apa terus? Ya Pak Jokowi menanyakan perkembangan pariwisata Kota Solo, tentu saja juga menanyakan tentang kesehatan, dan juga teman-teman yang ikut pada saat ini kami mengkomunikasikan tujuannya adalah untuk bagaimana kita bersama-sama sebagai bagian dari warga Kota Solo ikut nyengkuyung bareng perkembangan pariwisata Kota Solo. Daftar antrian wisata ini berapa untuk kesini yang ngantri untuk kesini? Yang dari sekarang dari karyawan kita sudah atur Mas, jadi kita ada yang incas, tidak semua bisa datang bersama ya, pastinya separuh-separuh. Kemarin 40, ini 40 gitu. Dan nanti mungkin teman-teman yang belum kebagian giliran saya akan sampaikan untuk bisa mengunjungi seluruh destinasi wisata Kota Solo yang baru, sehingga dia bisa menjadi duta Kota Solo semuanya. Kalau ide untuk paket wisata yang presiden itu sudah disampaikan ke Pak Jokowi atau gimana? Belum, ini kan baru kita inisiasi bersama teman-teman dari pariwisata. Mungkin teman-teman nanti bisa wawancara dengan Mas Pri ya, yang mempunyai ide yang cukup bagus ya untuk pengembangan paket pariwisata yang ada di Kota Solo. Jadi Solo itu menjadi magnet buat siapapun datang, banyak tokoh-tokoh besar di sini. Kemudian juga kita bisa melihat perkembangan infrastruktur, termasuk juga destinasi baru yang ada. Jadi lebih ke wisata sejarah nanti ya? Ya, lebih ke wisata sejarah. Kemudian juga kita kan juga bisa menjadi tuan rumah yang baik ketika kita tahu produk yang kita punya. Itu yang paling penting, sehingga bisa mengkomunikasikan ini kepada siapapun yang datang dan bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan keramah tamahan khas Kota Solo. Itu kan ada satu tema ya, kita mengangkat membuat istilah namanya Kampung Presiden, karena Solo ini kan bukan hanya Pak Jokowi, tapi track dari presiden itu kan banyak juga, yang mulai dari Soekarno, Soeharto, termasuk Pak Jokowi kan ada juga. Sehingga ini kita menjadikan sebuah tema sendiri, bisa menjadi sebuah tema paket wisata yang bisa kita perkenalkan kepada wisatawan yang ke Solo tentunya. Jadi kalau rekam jejak dari presiden-presiden itu misalnya di mana Pak yang di Solo ini punya rekam jejak dari tokoh-tokoh ini? ada beberapa yang udah kita inventarisir dan kita coba susun dalam sebuah draft paketnya ya. Jadi misalnya kalau Pak Soekarno itu kan ada di Loji Gandrung, itu ada kamar Soekarno yang memang dipakai di sini sejak beliau di Solo kan selalu di sana. Kemudian ada salah satu beberapa tempat malahan ya, tempat Cembatik, Gotik Swan, kemudian juga sampai di Atsiri, rumah Atsiri itu kan juga salah satu peninggalan zaman Soekarno ya, yang sampai sekarang sudah dikembangkan cukup baik. Itu menjadi satu semacam trail begitu dari Soekarno. Selain itu juga ada salah satu hotel lama ya, di Solo yang memang dipakai beliau kalau di Solo. Itu selain di Loji Gandrung kan beliau juga ada satu kamar Soekarno juga di salah satu hotel yang bersejarah juga di Solo juga ada. Jadi itu bisa menjadi salah satu rekomendasi. Kemudian kalau trek Soeharto itu kan ada beberapa yang mulai dari dalam Kalitan, kemudian ada peninggalan-peninggalan yang lain seperti sampai sekarang di Astana Giri Bangun juga cukup banyak peminatnya, sehingga itu bisa menjadi satu semacam tema tersendiri nanti untuk trek Pak Soeharto itu sendiri. Kemudian Pak Jokowi ini kan mulai dari wali kota sampai gubernur Jakarta, kemudian sampai presiden juga cukup banyak. Jadi bukan hanya sejarah, tapi juga kulinernya beliau itu juga sangat menarik dari orang-orang yang ke Solo itu pengen mencoba gitu loh. Jadi bukan hanya wisata sejarah, tapi juga ada beberapa konten-konten yang lain yang bisa kita perkenalkan menjadi destinasi semacam daya tarik baru gitu. Selain sekarang menjadi beliau sudah di sini, itu juga salah satu
spot yang menarik karena banyak sekali orang yang ke Solo itu sering menanyakan nih rumahnya Pak Jokowi di mana. Kalau beliau waktu masih jadi presiden kan kita belum bisa akses ke sini ya. Sekarang sudah di Solo sehingga aksesnya lebih mudah sehingga orang ke Solo bisa berkunjung ke sini untuk bersilaturahim ataupun juga berfoto dengan beliau. Ketiga presiden ini bisa kita kemas dalam beberapa paket tentunya nanti mulai dari sehari, 2 hari dan sesuai permintaan tentunya nanti dengan wisatawan kita lihat ke depannya nanti seperti apa. Kalau ini kan bagaimanapun sebuah kediaman ya Pak, artinya tidak murni tempat wisata yang bisa dikelola secara profesional gitu. Untuk menghormati kediaman Bapak Jokowi ini, walaupun Pak Jokowi juga welcome gitu, itu gimana Pak nanti? Apanya Pak maksudnya? Maksudnya ini kan kediaman gitu. Iya. Apakah nanti perlu dipahamkan mungkin bahwa ini kediaman jadi tidak bisa sewaktu-waktu datang? Ya. Jadi kami memang sudah selalu berkomunikasi juga ya. Jadi kemarin kita memang sudah ada komunikasi bahwasanya kunjungan di sini memang tidak harus ketemu dengan beliau. Makanya kemarin misalnya ada spot yang Gang Kutai Utara nomor 1 itu ya kalau kesini memang bisa mewakili gitu. Jadi orang kesini itu sebenarnya tidak harus ketemu, tapi satu bonus, satu keuntungan tersendiri pada saat beliau di tempat biasanya kita sampaikan. Beliau kadang-kadang berkenan, tapi tidak selalu melihat jadwal yang ada di beliau juga pas di rumah ataupun juga mungkin pas ada acara kan kita tidak tahu juga ya. Tapi intinya itu kita tidak menjanjikan bahwa kesini itu akan mesti ketemu gitu tidak. Tapi kita bawa ke sini untuk tahu tempatnya, kemudian minimal nanti berfoto di sini, kemudian kalaupun pas beliau di tempat berkenan, ya nanti bisa kita sesuaikan dengan situasi dengan pas di lokasinya. Gitu. Kira-kira kapan Pak akan direalisasikan ide ini? Kalau ide ini sebenarnya sudah lama ada ya, sudah beberapa tahun lalu paket Kampung Presiden itu sudah beberapa kali sudah kita coba sih sebenarnya. Mungkin karena ada beliau ini jadi lebih kita angkat lagi. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya Pak Jokowi yang sudah welcome di sini untuk bisa dikunjungi, walaupun memang tidak harus ketemu dengan beliau, tapi ini mungkin bisa lebih cepat untuk bisa kita perkenalkan lah nanti untuk paket yang sudah jadi nantinya. Terima kasih. Subscribe Berita Surakarta.